Nah, di website ini mencatat keterputusan nasab Ubaidillah atau Abdullah itu pada 700 tahun. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman, ada perbedaan yang signifikan tentang Ubaidillahnya. Tentang Ubaidillah ini terputus nasabnya kalau menurut website ini selama 700 tahun. 600 atau 700 tahun ya. Sementara kalau kita melihat bagaimana Kiai Imaduddin itu memberikan simpulan terputus selama 550 tahun. Nah, kita akan simak perbedaan itu dari mana kok bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan netizen, faya ayuhal hadirun, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hasil telaah daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman itu menyimpulkan keterputusan nasab Ubaidillah selama 550 tahun, yang sampai saat ini belum ada tanggapan terbaru dari tulisan beliau. Kita tahu bahwasanya Kiai Imaduddin itu menuliskan kitab pertama kali yang menakar itu dibantah oleh Habib Hanif yang berjudul Bantahan untuk Imaduddin Utsman. Yang bahkan di situ ada klaim syubhat dari Habib Hanif ya. Ya oke, kita nggak bahas itu, kita lupakan ya. Soal tentang mengapa banyak sekali kan dari pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini adalah salah satu bentuk penolakan, bentuk penafian, atau bahkan diartikan sebagai simbol kebencian. Kita lupakan itu terlebih dahulu teman-teman. Kita bahas data di sini ya. Kita bahas data. Setelah bantahan dari Habib Hanif itu dibantah kembali oleh Kiai Imaduddin Utsman dengan tajuk menjawab bantahan Hanif Alatos ya. Itu bantahan untuk Habib Hanif. Kemudian dibantah lagi oleh Habib Hanif dengan judul Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Utsman, dan dibantah lagi oleh Kiai Imaduddin Utsman dengan tajuk Rengginang dari Banten untuk Habib Hanif. Nah, saya terangkan rengginang ini adalah makanan khas dari Banten Utara ya. Makanan khas dari Banten Utara, memang makanan khas yang biasa ramai di Hari Raya Idul Fitri. Nah, setelah buku itu atau tulisan itu dilayangkan sebagai tanggapan dari tulisan Habib Hanif, sampai sekarang belum ada tanggapan terbaru dari Habib Hanif. Bahkan Kiai Imaduddin menyimpulkan lagi di dalam buku terbarunya itu bahwasanya nasab Ubaidillah ini terputus selama 550 tahun, dan ada ungkapan-ungkapan di situ dari Kiai Imaduddin Utsman bahwasanya antara isbat atau nafi, atau paling tidak yang terjadi adalah mukhtalafi. Bahwasanya yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman ini adalah sebuah ijtihadi, sifatnya ijtihadi, penelitian. Orang boleh mengikuti dan boleh tidak. Bahkan di situ Kiai Imaduddin membawakan satu ibarah fikih ya. Cuma itu sudah saya bahas lah. Yang intinya boleh mengikuti pendapat yang marjuh ya. Artinya pendapat marjuh itu yang dikalahkan, pendapat yang yang enggak kuat ya. Sebagai husnudzon. Tidak bisa digunakan untuk fatwa, tidak bisa digunakan juga untuk penghukuman, begitu ya. Artinya kan di sini tidak ada pengharusan bahwasanya ikut penelitian Kiai Imaduddin. Nah, ada YouTuber ini yang mengangkat dari website ya. Saya agak kurang update juga soal website yang diangkat oleh YouTuber tersebut, Muhsin ya, Ustadz Muhsin punten ya. Di mana beliau di situ membawakan satu informasi tentang website pencatatan nasab di negara Yaman kalau tidak salah. Ya, di Yaman ya. Saya bahas pokoknya saja. Nah, di website ini mencatat keterputusan nasab Ubaidillah atau Abdullah itu pada 700 tahun. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman, ada perbedaan yang signifikan tentang Ubaidillahnya. Tentang Ubaidillah ini terputus nasabnya kalau menurut website ini selama 700 tahun. 600 atau 700 tahun ya. Sementara kalau kita melihat bagaimana Kiai Imaduddin itu memberikan simpulan terputus selama 550 tahun. Nah, kita akan simak perbedaan itu dari mana kok bisa. Ini di bagian ini teman-teman. Nasabatu mutaakhirin fin nisfi tsani
minal qarni al-ashir al-hijri atau al-hajari ya. Yudda'i Muhammad al-Madani muallif kitab Tuhfatut Thalib bahwasanya pengambilan daripada Ubaidillah itu terjadi di abad 10. Di mana itu diambil di dalam kitab Tuhfatut Thalib begitu. Sementara kalau kita melihat rujukan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu kan nama Abdullah atau Ubaidillah itu hasil interpretasi daripada Habib Ali As-Sakron itu di abad 9. Nah, itu sehingga menjadi perbedaan antara website ini dengan hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin. Karena Kiai Haji Imaduddin itu membawakan Al-Jundi. Lalu kemudian nama Abdullah di situ diinterpretasikan oleh Habib Ali As-Sakron sebagai Ubaidillah. Maka di situ menyimpulkan keterputusan nasabnya 550 tahun. Sementara dalam website ini menyatakan nama Abdullah atau Ubaidillah itu baru muncul di abad ke-10. Rujukan yang digunakan adalah kitab Tuhfatut Thalib. Mengapa demikian bisa terjadi atau website ini tidak menggunakan karya Al-Jundi? Ini terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa saja kitab Al-Jundi kitabnya itu tidak ditemukan, atau kemungkinan yang kedua, Al-Jundi ini tidak dianggap sebagai ulama ahli nasab. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai rujukan kitab-kitab tersebut. Adapun hal-hal lain teman-teman, di dalam di dalam keterangan ini yang bisa teman-teman simak itu, yang digunakan standar di dalam nasab ini, penulisan pencatatan Alawi secara umum, ini adalah kitab Al-Mu'aqqabun. Kemudian itu kan ada di abad ketiga. Kemudian kitab Sirrus Silsilatil Alawi itu di abad keempat. Jadi mata rantainya di situ rapih teman-teman. Kemudian Al-Majdi, ya, itu di abad kelima. Kemudian Al-Fakhri fi Ansabit Talibin dan seterusnya itu ada di abad ke-7 ya. Ini agak mata rantainya agak jauh juga teman-teman ya. Kemudian kitab Tahdzibul Ansab yang ini juga sudah pernah disinggung oleh Kiai Imaduddin ya. Kitab Tahdzibul Ansab ini ada di abad ke-5. Ini Tahdzibul Ansab ini berarti dekat jaraknya dengan kitab Al-Majdi fi Ansabit Talibin itu. Nah, kemudian ini ada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ya. Dan satu lagi kitab Umdatut Thalib ini di abad ke-8. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini abad ke-7 begitu. Jadi mata rantainya itu tersambung untuk mencatat dari kalangan Alawi. Nah, mengapa di sini teman-teman dari nama-nama yang tercatat tadi dari Ali Al-Uraidhi, kemudian ada Musa Al-Kazim dan seterusnya itu tercatat, tetapi di situ tidak meletakkan Abdullah. Nah, persoalannya mengapa sih? Walaupun di situ nama-nama keturunan Alawi disebut ya, teman-teman ya. Tapi dari Abdullah ini bersoalkan. Nah, ada pada keterangan ini. Al-iftiradhi khalti baina Abdullah bin Ahmad bin Isa wa baina Abdullah au Abdullah al-Ahnaf, atau Abdullah bin Akbar, kemudian Ubaidillah al-Ahwal atau Ubaidillah al-Asghar. Nah, kesemuanya itu adalah saudara dari Muhammad bin Isa, teman-teman. Tapi mereka itu sepakat, teman-teman, bahwasanya yang punya anak itu adalah Abdullah al-Ahnaf. Fa inan nasabata, kemudian penasabannya, ittafaku, mereka bersepakat, ala anna jami'ahum, bahwasanya mereka kesemuanya itu saudara-saudara Ahmad bin Isa itu tidak memiliki keturunan illa Abdullah al-Ahnaf, kecuali Abdullah al-Ahnaf. Kemudian wal akhiru aqibuhu min waladihi Ismail, ya, dan yang akhir itu keturunannya adalah Ismail, faqat saja, Ismail saja, walaisa min ghairihi, dan tidak ada selain Ismail. Dan luar biasa, di situ juga diterangkan bahwasanya keturunan dari Alawi itu, dari Bani Hashim yang kemudian tercatat itu ada banyak jutaan, teman-teman, 4 sampai 6 juta. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhsin dalam konten itu. Dan itu hati-hati, mereka berhati-hati untuk mencatat penasabannya. Harus ada uji genetika yang serius begitu ya, tidak sembarangan. Nah, sementara kalau kita melihat dari versi Kiai Haji Imaduddin, balik lagi. Ini Kiai Haji Imaduddin mengatakan 550 tahun tentang Ubaidillah ini dikarenakan Al-Jundi, begitu ya. Dari Al-Jundi kemudian diinterpretasi untuk pertama kali di dalam kitab As-Suluk Habib Ali As-Sakron, menginterpretasikan bahwasanya Abdullah yang ditulis dari kitab Al-Jundi itu adalah Ubaidillah. Walaupun ini ada runutan-runutan yang sangat rinci sekali yang juga pernah saya bahas di konten sebelum konten ini. Nah, jadi kalau kita balik lagi merujuk website ini, nama Ubaidillah itu baru muncul di abad ke-10. Itu di dalam kitab Tuhfatut Thalib. Sementara kalau kita melihat versi Kiai Haji Imaduddin, itu nama Abdullah atau nama Ubaidillah itu muncul di Habib Ali As-Sakron. Ya, di mana Habib Ali As-Sakron ini ada pada abad ke-9. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.